Shalom ibu-ibu sekalian, selamat malam saya ucapkan. Dan apa kabar semua? Saya harap semua sehat-sehat belaka sahaja. Ya, pada malam ini saya sangat bersyukur kerana kita dapat berkumpul bersama, dan semua itu kerana atas berkat dan kasih karunia-Nya buat setiap kita. Dan pada malam ini kita dapat berkumpul untuk KP kita yang keempat. Dan sebelum kita memulakan KP kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, dan mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di syurga, terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami, para ibu-ibu dapat berkumpul secara online ya Bapa untuk kelas pemuridan kami yang keempat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Engkau ya kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang akan dikongsikan sebentar nanti ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, lewat daripada perkongsian yang akan disampaikan sebentar nanti ya Bapa, hati kami akan diteguhkan ya Bapa, dan kami semakin mengenal isi hati dan pribadi Engkau ya Bapa. Dan walaupun pada waktu yang singkat ini ya Bapa, kami mohon ya Bapa agar Engkau berbicara kepada setiap kami secara personal ya Bapa. Dan kami serahkan kelas pemuridan ini ya Bapa dari awal sehingga ke akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun dan membuka hati dan pikiran kami seluas-luasnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, salam semua ibu-ibu yang ada hadir pada hari ini. Terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk melayani pada hari ini dalam pujian penyembahan. Sebelum lebih lagi kita memuji menyembah Tuhan, mari saya ajak semua untuk berdoa terlebih dahulu pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini. Tuhan sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan sertai persekutuan kami KP 4 pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami di rumah kami masing-masing, dan kiranya kami lebih lagi fokus dalam pendengaran, dalam kami mendalami firman Tuhan dan penyembahan di dalam Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai ke akhirnya. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami, puji sembah kami, sering firman Tuhan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami percaya, Allah kami luar biasa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, hatiku percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Mari kita nyanyi sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar
bernyanyi dengan saya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saat ini saya ajak semua ibu-ibu juga untuk bernyanyi kembali, memuji memuliakan Tuhan. Kita mau mengingati, merenungkan, dan menghayati kebajikan Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Saya sangat bangga kepada Dia atas perbuatannya bagi kita. Saat kita bangun tidur, saat kita bekerja, melakukan semua aktiviti, semuanya ada, semuanya kita boleh lalui hanyalah karena kasih karunia Dia, karena kebaikan Dia. Sebab itu semua para ibu-ibu, wow, mari naikkan pujian ini. Kita berikan penyembahan bagi Dia, sembah Dia. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, mari kita bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, yes Bapa, kami bersyukur Tuhan dalam apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kekuatan yang Kau berikan bagi setiap hati ibu-ibu. Terima kasih semangat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih berkesehatan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, setiap hati yang baik, pemikiran yang baik, dan perkataan yang baik, untuk kami mampu terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita naikkan lagi pujian ini di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rancanganmu indah, kasih karuniamu indah bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yes, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Shalom semua ibu-ibu wow, SAB Kajang. Apa kabar semua? Harap ibu-ibu wow berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan saya berdoa agar semua ibu-ibu wow tetap sehat, tetap kuat jasmaninya dan juga rohaninya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengenalkan Tuhan lewati apapun cabaran ataupun apapun pergumulan yang mungkin kita hadapi pada saat ini. Ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan sentiasa menyertai kita, dan apabila kita berharap kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu akan pasti menolong kita di dalam setiap area yang kita memerlukan Dia. Ya, jadi pada malam ini ibu-ibu ada perkongsian firman Tuhan yang saya ingin bawakan bersama-sama. Tajuknya saya ambil hidup dalam kasih karunia-Nya. Dan pembacaan firman Tuhan saya ambil daripada Kejadian pasal yang ke-6. Saya tidak akan membacakan keseluruhan pasal ini, namun saya mendorong ibu-ibu untuk membaca keseluruhan pasal ini ketika saat teduh ibu-ibu ataupun ketika ibu-ibu bersendirian, ya, bacakan keseluruhan pasal Kejadian ayat yang ke-6 ini, ya, kerana sangat banyak berkat Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Ya, cerita ini, Kejadian ayat yang 6 ini bukanlah satu cerita yang jarang kita dengar. Cerita ataupun kisah ini adalah berkenaan dengan Nabi Nuh, ya, dan air bah. Ya, apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh pada masa itu? Pada masa itu Tuhan terpaksa menghantar air bah dan melenyapkan semua manusia yang ada kerana keadaan manusia pada masa itu yang sangat rusak, sangat jahat, ya, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini kita boleh bacakan di dalam Kejadian ayat yang ke-6, ya, Kejadian 6 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, 11 dan juga 12, ya. Di mana di sana dinyatakan bagaimana keadaan manusia yang hidup pada zaman Nuh. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat jahat, hati ingin membuat jahat semata-mata, bumi ini rusak, penuh kekerasan, dan semua manusia dikatakan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Wah, itu adalah satu zaman ataupun satu keadaan yang sangat teruk, ya. Dan tidak mungkin, ya, kita mahu ataupun hidup dalam zaman yang seperti itu, ya ibu-ibu, ya. Dan bukan hanya setakat kejahatan manusia. Pada waktu itu juga, kalau ibu-ibu baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-4, pada waktu itu orang-orang raksasa yang ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia dan menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, ialah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala dan orang-orang kenamaan. Jadi pada masa itu juga sebenarnya ada raksasa,
ada anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini adalah malaikat syurgawi yang telah jatuh. They are the fallen angel. Kan? Mereka adalah the fallen angel, iblis yang telah jatuh. Mereka menjelma menjadi manusia dan dalam bentuk raksasa. Jadi the fallen angel, malaikat yang jatuh ini, ketika mereka berada di bumi, mereka begitu tertarik dengan perempuan-perempuan, anak-anak perempuan yang ada di bumi, dan mereka mengawini orang-orang manusia biasa itu. Dan hasil daripada benih perkawinan ini, mereka menghasilkan ya benih ataupun anak separuh manusia dan separuh iblis. Ya, so dalam bahasa Ibraninya adalah Nephilim or the fallen one. Manusia yang terjatuh adalah Nephilim. So Nuh sebenarnya hidup di dalam zaman yang begitu rusak, yang begitu menakutkan, begitu rusak, begitu menakutkan. Ya, saya juga yakin kita tidak mahu hidup dalam keadaan yang seperti ini. Ya, tetapi sebentar lagi kita akan melihat mengapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan, ya, dan mengapa Nuh diasingkan daripada manusia-manusia yang rosak ini. Ya, sebenarnya ibu-ibu, kisah ini juga ditulis di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius 24 ayat ke-37 hingga 38. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi ini merupakan nasihat Tuhan Yesus supaya berjaga-jaga. Apakah yang dikatakan? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia, kedatangan anak manusia. Okay? So di sini dinyatakan kepada kita keadaan pada zaman Nuh, begitulah keadaan yang kelak ketika kedatangan anak manusia. Kita semua menanti kedatangan Yesus kali yang kedua, tapi kita tidak tahu. Demikian juga keadaannya pada zaman Nuh. Manusia pada masa itu, mereka tidak tahu bila apa yang terjadi. Mereka menjalankan kehidupan mereka secara normal, biasa, ya. Mereka tidak tahu even ketika sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera pun, mereka tidak tahu akan segala sesuatu sampai datang air bah melenyapkan mereka semua. Ya, so sangat penting untuk kita belajar tentang firman Tuhan ini kerana kita berada di dalam keadaan ataupun zaman-zaman yang sangat mencabar bagi kita semua. Ada di dalam Efesus 5 ayat 26 menyatakan, pergunakanlah waktu yang ada, kerana waktu yang ada itu adalah jahat. Waktu yang kita hidup sekarang, ibu-ibu, adalah jahat, penuh cabaran. Ya, tidak ada lagi rasa selamat bila kita berada di luar sana. Berbanding dengan berpuluh tahun yang lalu, keadaannya sangat berbeza. Saya bandingkan dulu ketika saya kecil, ketika saya primary school, tahun 5, tahun 6, saya selalu pergi ke gereja dari rumah. Saya selalu pergi ke gereja berjalan kaki, ya. Dalam 15 minit, 20 minit, saya satu orang pergi ke gereja, ya. Dan jalan kaki, saya tidak rasa takut pun. Tapi sekarang, kalau disuruh orang berjalan kaki pun saya akan was-was, saya tengok kiri kanan. Apalagi kalau saya berjalan di Bandar Kajang, saya tidak lagi bawa beg yang begini, ya, saya akan bawa beg yang sling, okay? Dan saya akan pastikan kalau saya berjalan di Kajang, saya tidak menggunakan emas sebab perasaan tidak selamat itu ada, ya, takut seperti itu. Jadi kita berada pada keadaan yang menggugat, ya, yang menakutkan kerana jahat, ya. Kita katakan hari-hari yang jahat ada di luar sana, dan kita tidak tahu bilakah Tuhan Yesus akan datang kedua kali, ya. Jadi sangat penting untuk kita belajar firman Tuhan pada malam ini. Mengapa? Kerana kalau kita lihat ketika zaman Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan apakah pelajaran yang boleh kita pelajari daripada kisah ini? Mengapakah Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan di dalam keadaan yang begitu jahat yang ada pada zaman itu?
ya, nanti kita akan lihat signifikannya dengan kehidupan kita. Jadi alasan yang pertama mengapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan adalah kita lihat di dalam Kejadian 6 ya, ayat yang ke-8. Sebelum itu ibu-ibu, saya rindu untuk menjelaskan bahwa Tuhan, ya, keadaan Tuhan, sikap Tuhan ataupun pribadi Tuhan, dia seandainya ada sesuatu hal yang jahat berlaku, ya, sentiasa ada cara Tuhan untuk mengembalikan keadaan tersebut. Saya percaya juga ibu-ibu tahu firman Tuhan Roma 8 ya, ayat 28, Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah dapat bekerja dalam segala perkara ya untuk mendatangkan kebaikan. Dan pada malam ini kita akan melihat walaupun terjadinya air bah, apakah hal yang baik yang boleh kita pelajari daripada peristiwa ini. Dan Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang jahat itu berterusan berlaku, sebab itu bukan karakter Tuhan ya. Karakter Tuhan, Dia rindu untuk memulihkan, Tuhan rindu untuk mengubah situasi yang jahat menjadi baik ya. Itu adalah karakter Tuhan. Dia bukan Tuhan yang menghukum ya, menghukum ataupun membinasakan, menghakimi ya. Tetapi saya mau kita faham mengapa Tuhan menghukum manusia pada masa itu adalah kerana the wickedness, dan Tuhan juga bersedih hati ya. Tetapi kita akan lihat as we go pada penghujung cerita ini, kita akan lihat sebenarnya apa yang Tuhan rencanakan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita pada hari ini ya. Jadi pelajaran yang pertama yang mau kita belajar pada malam ini daripada kisah Nuh ini adalah pada ayat yang ke-8. Oke, Kejadian 6 ayat yang ke-8 yang menyatakan seperti ini. Tetapi Nuh, ya, perkataan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lewat dalam kejahatan manusia pada masa itu, tetapi Nuh, specifically him, mendapat kasih karunia daripada Tuhan, di mata Tuhan. Perkataan mendapat itu menunjukkan kepada saya ya, menunjukkan kepada kita semua bahwa kasih karunia itu diberikan kepada Nuh, sebab itu dia mendapatkannya. Kenapa? Sebab Tuhan mahu menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ya. Dan saya juga percaya yang idea penyelamatan ini ya, idea memulihkan, menyelamatkan ini adalah sentiasanya datangnya daripada Tuhan ya. Kalau kita ingin menginjili, menyelamatkan seseorang jiwa, the idea itu sebenarnya datang daripada Tuhan sendiri ya. Dan mungkin ibu-ibu juga mempunyai pengalaman pribadi bagaimana ibu-ibu diselamatkan ya, bagaimana ibu-ibu pada kali yang pertama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan saya secara pribadi menerima Tuhan Yesus pada usia 14 tahun. Saya memang lahir dalam keluarga Kristen, tetapi keluarga saya tidak hidup di dalam firman Tuhan, dan saya agak kecewa dengan keadaan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di sekitar saya pada masa itu, dan itu membuatkan saya hampir putus asa, hampir meninggalkan Tuhan Yesus pada masa itu. Ya, sebenarnya saya pada masa itu hampir ingin memeluk agama Islam, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan kerana saya mendapat kasih karunia daripada Tuhan, saya mendapat pemulihan daripada Tuhan di saat yang saya betul-betul rasa saya tidak layak ya. Saya tidak layak mendapatkannya. So, saya boleh katakan it is God's plan to save me when I am almost lost myself ya. Saya menerima keselamatan daripada Tuhan di saat saya hampir-hampir tidak menemukan diri saya sendiri pada masa itu ya. Dan ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Sama juga seperti Nuh ya. Dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan, and it's so precious, you know. It's so precious. Kerana kasih karunia itu menyelamatkan Nuh dan keluarganya ya. Dan saya bersyukur ibu-ibu kerana saya diberi kesempatan untuk menerima, untuk mengenal Tuhan secara pribadi ya dalam usia 14 tahun itu.
Pada masa itu saya memang hampir lari ya daripada Tuhan. Saya almost give up, tapi pada masa itulah Yesus mengatakan bahwa dia sangat mengasihi saya dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ibu-ibu, inilah kasih karunia yang kita semua miliki. Kita mendapatkannya secara percuma. It is very precious. Kasih karunia daripada Tuhan sangat berharga. Kenapa? Karena kasih karunia ataupun keselamatan kita dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang membayar harga yang sangat mahal, mati di kayu salib sebagai ganti dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus hidup kita, ibu-ibu. It is not cheap, but it's very precious. Walaupun dia percuma, tapi dia adalah sangat precious bagi kita. Ya, karena melibatkan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi ibu-ibu, ya terus tinggal tetap ingat balik bagaimana Tuhan Yesus first kali menyentuh hidupmu dulu. Ya, just remember the moment when you accept Jesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Okay? Dan itu akan membuatkan kita semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan bila kita melihat kepada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, itu pelajaran yang pertama. Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dan Nuh bukan hanya setakat mendapat, Nuh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mengapa saya katakan sedemikian? Oke, ayat yang ke-9 kita lihat di sini. Ayat yang ke-9 menyatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Luar biasa, kasih karunia yang Nuh terima, kasih karunia yang Nuh perolehi, membuatkan Nuh untuk hidup benar dan tidak bercela. Orang lain hidup tidak benar ya. Orang lain hidup bercela, tapi Nuh hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya kekuatan yang Nuh membuatkan Nuh boleh bertahan itu adalah kerana Tuhan ya, kerana Tuhan sendiri. Bukan kerana kehebatan Nuh, bukan kerana Nuh itu apa orang bilang kebal kepada all the temptations, okay? Ya, tetapi kerana kasih karunia daripada Tuhan itu sebenarnya yang membuatkan dia tidak bercela dan juga hidup benar di antara orang sezamannya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Bila kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita sebenarnya adalah menjadi orang yang benar dan tidak bercela di mata Tuhan. Dan sudah pasti kalau kita menerima Tuhan, kita pasti berbeza, ya. Kita pasti berbeza dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, sama seperti Nuh, ya. Di antara orang sezamannya, Nuh sangat berbeza. Demikian juga dengan kita. Ya, kita berbeza dari segi apa, ibu-ibu? Kita berbeza daripada percakapan kita berbeza dari cara kita berfikir, bertindak. Kita dipimpin oleh Roh Kudus kerana di dalam kita ada Roh Kudus, ya. Dan bila kita melakukan sesuatu, kita tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Ya, mahu atau tidak mahu, selepas kita menerima Tuhan secara pribadi, ya, Roh Kudus bekerja di dalam kita dan kita pasti akan menjadi orang yang berbeza setiap hari. Orang yang berbeza, baik itu di tempat kerja kita, baik itu di dalam hubungan kita dengan anak-anak kita, baik itu di dalam hubungan kita dengan suami kita, di dalam keluarga kita, ya, di dalam keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan, ya. Memang seperti kalau keluarga saya memang mereka Kristen tapi mereka belum betul-betul hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kalau ada pesta seperti itu, pertemuan memang mabuk-mabuk, tapi ya, tapi saya bersyukur kerana suami saya dia akan bercerita, dia akan join dengan mereka bercerita semua, tapi dia tidak akan mengambil minuman-minuman yang keras seperti itu. Jadi dia memang sudah dikenali lah kalau dalam family itu macam pastor yang begitu, ya. So berbeza, ya, kita pasti akan menjadi berbeza daripada orang yang lain, ya. Kenapa? Kerana kita mempunyai Yesus yang ada di dalam kita. So ibu-ibu, ya,
So, jangan rasa takut kalau kita berbeza ya. Jangan rasa takut kalau kita berbeza, karena itu adalah identiti kita. Kita adalah garam, kita adalah dunia. Kita adalah garam dan kita adalah terang. Sorry ya. So jangan takut kalau kita berbeza daripada orang yang lain ya. Dan pelajaran yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah pada ayat yang ke-9 juga, tapi ayat yang ke-9b. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh bukan setakat bergaul, bercakap dengan Allah, tetapi hidup bergaul. Ada bezanya perkataan bergaul dengan hidup bergaul. Hidup bergaul itu sudah semestinya melibatkan Tuhan secara aktif di dalam kehidupan seharian. Nuh walk with the Lord. So walk with the Lord is always with him, Just imagine, Tuhan itu sentiasa beserta kita ya. So ibu-ibu terus libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita seharian. Baik kita di dalam rumah, dalam waktu pribadi, dalam pekerjaan, terus hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Dan mengapa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan pada masa itu? Saya sangat yakin dan percaya Nuh sangat bergantung penuh kepada Tuhan pada masa itu. Nuh tidak bergaul dengan orang-orang yang ada pada zamannya, tetapi Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup erat dengan Tuhan, ya. Dan Nuh sangat memerlukan Tuhan. Pergaulannya dengan Tuhan itu merupakan jaminan Nuh untuk bertahan di dalam keadaan ataupun dalam keadaan yang begitu menggugat iman pada masa itu. Jadi ibu-ibu mari kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, dan melalui pergaulan Nuh dengan Tuhan, Tuhan reveal kepada Nuh tentang rencana Tuhan kepada Nuh, yaitu Tuhan menyatakan kepada Nuh apa rencana Tuhan untuk Nuh. Tuhan memberitahu Nuh untuk membina bahtera ya bagi Nuh dan keluarganya. That is the mission that God given to Nuh, and God revealed to Nuh his mission. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, surely Tuhan akan reveal kepada kita mission Tuhan specifically bagi kita. Saya sangat percaya itu. Dan apakah respon Nuh? Respon Nuh adalah dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Oke, so kita harus hidup bergaul dengan Tuhan supaya kita mengetahui apakah rencana Tuhan bagi hidup kita. Jadi demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini ya ibu-ibu. Jadi saya berharap ibu-ibu semua akan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Haleluya Bapa di syurga, terima kasih Tuhan dalam perkongsian singkat kami pada malam ini ya Bapa. Kami berdoa agar Tuhan akan terus berbicara kepada setiap pribadi kami, biar kami menjadi sama seperti Nuh Tuhan dalam zaman-zaman, dalam keadaan kami menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kami tetap bertekun, tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menjaga hidup kami benar dan tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan, dan juga tetap hidup bergaul dengan erat dengan Engkau ya Bapa di syurga. Ajar kami untuk terus percaya kepada rencana-Mu, dan ajar kami untuk tetap terus menemukan rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Beri kekuatan kepada setiap ibu-ibu yang mendengar sharing pada malam ini. Kiranya semuanya akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Nama saya Kelo. Saya sudah mengenal Tuhan selama 16 tahun. 16 tahun perjalanan hidup saya bersama Tuhan tuh sangat luar biasa. Ada begitu banyak cabaran, ada begitu banyak rintangan. Pada mulanya saya mengenal Tuhan, hidup saya mula didatangi dengan banyak masalah. Masalah-masalah yang datang itu adalah semua ketakutan saya. Yang saya kata, Tuhan, saya tidak mau ini terjadi dalam hidup saya. Tapi itu yang terjadi dalam hidup saya.
salah satu yang saya takut dalam hidup saya takut ibu bapak saya bergaduh, bercerai. Ada adik saya, di antara adik-beradik saya yang ada OKU. Saya takut ibu bapak saya sakit. Saya takut gagal dalam pengajian. Saya takut saya sakit. Saya takut saya tidak dapat mencapai cita-cita saya. Saya takut kehilangan keluarga saya, keadaan keluarga saya yang saya rasa saya anggap home bagi saya. Tapi apa yang terjadi dalam hidup saya, semua yang saya kata saya tidak mau, itu yang jadi. Saya juga takut sakit penyakit terjadi kepada diri saya. Saya tidak mau saya sakit di usia yang muda. Namun itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya mula bertanya dengan Tuhan. Saya kata, Tuhan, kenapa kau mengizinkan begitu banyak ketakutan yang saya tidak mau terjadi dalam hidup saya itu terjadi, dan kenapa begitu banyak kehilangan, kegagalan dalam hidup saya. Seakan-akan hidup saya selepas saya mengenal Tuhan itu penuh dengan keadaan yang negatif. Saya tidak boleh ceritakannya satu persatu di sini, tapi mungkin ada di antara kamu yang sudah mendengar kesaksian saya sebelum ini. Sangat luar biasa bagi saya masalah yang datang itu. Saya kata dengan Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kenapa Tuhan mengizinkan hidup saya begini? Saya lihat orang lain, hidup orang lain baik saja. Mungkin ada masalah, tapi masalah yang tidak sama seperti masalah saya kata. Tapi kenapa sampai saya terfikir, mungkinkah hidup yang diberkati itu bukan milik saya, karena hidup saya itu penuh dengan keadaan yang negatif. Dan sampai saya terbaca satu kisah Ayub dalam Alkitab. Dia kehilangan segalanya. Tuhan mengizinkan dia hilang keluarga, mengalami sakit penyakit, keluarga dia pun, ternakan dia pun hilang. Semua yang dia ada itu semuanya hilang begitu. Dan saya terbaca di pengakhiran kisah Ayub itu, Tuhan menggantikan yang baru. Sampai saya terfikir macam ni, Tuhan tidak terfikirkah perasaan Ayub masa itu? Tuhan tidak pedulika dengan perasaan Ayub masa itu? Perasaan kehilangan, perasaan sakit, perasaan kesusahan dalam hati dia. Tuhan tidak fikirkah? Saya kata, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi kalau Tuhan mengasihi Ayub? Lepas itu Tuhan kata, dalam firman Tuhan kata, Tuhan memberikan yang baru bagi dia. Saya terfikir, Tuhan, kalau Tuhan bagi yang baru pun, dia tidak akan sama dengan keluarga Ayub yang sebelumnya. Dia tidak akan sama seperti ternakan-ternakan dia sebelumnya. Sebab bagi saya, semua yang kita ada itu ada sentimental value dia. Jadi bila Tuhan bagi yang baru, dia tidak akan dapat menggantikan yang lama. Perasaan dia, memori, kenangan bersama orang itu. Saya kata, Tuhan, kenapa Tuhan buat macam tu? Saya kata macam tu dengan Tuhan. Saya ada pergumulan dalam hati saya masa itu. Selepas itu ada satu masa cara Tuhan menjawab saya itu luar biasa. Dan semua ini saya sedar bila saya kehilangan ibu saya. Tuhan menjawab semua persoalan saya itu ketika saya kehilangan ibu saya. Ketika saya kehilangan ibu saya kata dengan Tuhan, masa ibu saya sakit sebelum dia meninggal, saya kata dengan Tuhan, Tuhan, jika masa ibu saya itu sudah sampai, jika inilah waktunya Tuhan mau mengambil ibu saya pulang, jangan biarkan dia kesakitan, ambil dia dalam keadaan yang tenang, saya kata. Dan saya tidak mau melihat dia masa dia pergi. Sebab saya tahu saya susah move on kalau saya nampak
ibu saya menarik nafas yang terakhir. Jadi bila saya doa itu semua, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan tahu saya tidak kuat melihat ibu saya pergi. Suami saya yang menghantar ibu saya bersama dengan bapak saya. Dan pada pagi hari, suami saya datang dan beritahu yang ibu saya sudah tiada. Dalam hati saya memang rasa kehilangan, tapi ada damai, ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam hati saya. Tuhan memberi kekuatan. Jadi apa yang saya belajar dari situ, Tuhan sebenarnya faham perasaan saya. Tuhan tahu macam mana saya menerima tekanan seperti itu. Adakah saya boleh terima ataupun tidak? Jadi Tuhan menjaga saya sebenarnya. Dan semasa saya dalam flight untuk balik ke kampung, saya melihat semula pertolongan Tuhan itu. Sepanjang proses pengkebumian ibu saya, semuanya berjalan dengan lancar. Masa saya dengan keluarga saya balik ke kampung untuk pengurusan pengkebumian, kami ada rasa sukacita dalam hati walaupun kami rasa kehilangan. Dan semua yang kami perlukan itu semuanya ada, semuanya cukup, semuanya berjalan dengan lancar. Sangat bersyukur karena saya memang saya sangat rasa dengan pertolongan Tuhan masa itu. Dan dari situ saya mula berfikir semula, merenung semula pertolongan Tuhan dari semua keadaan ketakutan saya itu, semua masalah yang terjadi dalam hidup saya itu. Saya mula perasan yang setiap masalah yang terjadi itu semuanya ada pertolongan Tuhan di situ. Tuhan mengajar saya, mengubah cara saya berfikir untuk mengalihkan pikiran saya daripada memikirkan masalah itu. Saya selalunya berfikir masalah itu terlalu besar sampai saya lupa yang berkat-berkat Tuhan itu sudah tersedia. Tuhan sudah nyatakan yang Dia ada di sana. Tuhan sudah membuka jalan bagi saya, tapi saya tidak nampak semua itu karena saya pikir masalah saya itu luar biasa besarnya masalahnya itu. Jadi Tuhan mengajar saya untuk bila menghadapi masalah, fikir semula yang Tuhan buka jalan, percaya yang Tuhan tidak pernah meninggalkan. Melalui semua yang saya lalui dalam hidup saya, Tuhan membawa saya kepada berfikir semula, ingat semula pertolongan Tuhan di sepanjang cabaran-cabaran hidup saya itu. Masa saya dalam flight untuk balik dari kampung, balik ke rumah, saya ingat semula semua yang saya alami itu, semua ketakutan saya itu terjadi, tapi ada pertolongan Tuhan datang. Saya takut ibu bapak saya bercerai, perpecahan keluarga, tapi Tuhan menyatukan semula keluarga saya. Lepas itu saya takut kalau adik-beradik saya ada yang OKU, tapi adik saya yang bungsu dia autism. Tapi Tuhan mengajar saya bagaimana untuk menerima orang-orang seperti ini, bagaimana mengurus orang-orang seperti ini, bagaimana mengasihi orang-orang seperti ini. Dan saya sangat bersyukur saya ada adik seperti adik bungsu saya sekarang. Dan saya takut saya gagal. Tapi bila saya gagal itu, Tuhan membawa saya kepada keadaan saya sekarang, ke hidup yang diberkati, hidup yang punya masa dengan keluarga. Dan Tuhan memberi saya peluang yang baru mencapai impian saya. Saya berjaya menghabiskan diploma nursing saya. Itu satu berkat bagi saya. Dan saya takut dipandang rendah oleh keluarga saya. Dulu ibu saya sendiri berpikir saya adalah antara yang lemah dalam 3 orang anak yang bersekolah. Tapi Tuhan membuktikan yang saya mampu membuat pilihan menjaga satu keluarga ketika ibu bapak saya sakit. Saya takut ibu bapak saya sakit, dan
Tuhan memberikan kekuatan dalam hati saya menjaga ibu bapak saya yang sakit. Dan Tuhan menyembuhkan, walaupun penyakit ibu bapak saya ini tidak boleh disembuhkan. Tapi Tuhan menyembuhkan sampailah mereka di keadaan yang stabil. Sebelum ibu saya meninggal lah, Tuhan memberikan keadaan yang stabil untuk ibu bapak saya. Dan saya juga takut, saya sakit, tapi saya mengalami kesakitan. Di mana payudara saya masa itu saya ada ketumbuhan dan sudah dioperate dan saya sembuh dengan cepat. Dan yang kedua, tahun lepas saya tidak sangka yang saya akan ada stoma. Stoma adalah bila ada lubang di bahagian perut yang dokter buat untuk mengeluarkan najis. Sebab saya ada komplikasi bersalin yang teruk, koyakan saya besar, sehinggalah dokter terpaksa membuat lubang di bagian perut saya. Dan proses untuk memulihkan semula bagian tempat pembuangan saya itu, pembedahan itu berjalan dengan lancar. Pembedahan saya lama, tapi saya punya kesembuhan itu cepat. Dalam masa 10 hari saja luka saya sembuh. Dan saya punya kekuatan yang luar biasa menjaga anak saya masa itu anak saya masih 4 bulan. Tapi Tuhan memberikan saya recovery yang cepat. Dan itu adalah berkat Tuhan. Dan bila saya takut semua ini terjadi dalam hidup saya, Tuhan bawa saya masuk di dalam ketakutan saya itu, membuktikan yang Tuhan ada, Tuhan hadir. Walaupun saya berada di situasi yang menakutkan, Tuhan ada di situ. Tuhan memegang tangan saya dan berkata, ini apa yang saya terima, rema dari Tuhan. Tuhan memegang tangan saya dan membuktikan yang Dia ada dan berkata, ini aku Tuhanmu, tidak pernah meninggalkan engkau di dalam situasi yang menakutkan. Jadi Tuhan tidak menarik saya jauh dari ketakutan saya itu, tapi Tuhan biarkan saya masuk di dalam ketakutan saya itu untuk belajar dan percaya yang Tuhan itu hadir dan sentiasa melindungi saya. Di situ baru saya paham kisah Ayub. Kisah Ayub di mana Tuhan memberikan yang baru. Tidak semestinya kita sepatutnya melupakan yang lama dan menerima yang baru, yang totally baru. Maksud saya macam kita melupakan yang lama dan menerima yang baru. Tidak semestinya kita akan melupakan yang lama. Tapi maksud saya di sini ialah Tuhan bagi kita yang baru dan mensyukuri apa yang kita ada sebelum ini. Itu rema yang saya dapat. Saya tahu di antara kita mungkin masing-masing punya rema dari kisah Ayub ini. Tapi bagi saya, Tuhan kata dalam hati saya, walaupun Tuhan bagi yang baru dan tidak sama seperti yang sebelumnya, tapi Tuhan membuat kita rasa bersyukur dengan apa yang sebelumnya. Dan sebab ya Tuhan bagi yang terbaik yang sekarang. Saya rasa mungkin itu lagi clear. Dan di situ baru saya rasa macam Tuhan terima kasih. Ampuni saya karena saya selalu tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan membuat saya sadar bahwa jika dalam Alkitab berkata Tuhan itu maha hadir, percayalah Tuhan maha hadir. Jika Tuhan berkata, dalam firman Tuhan berkata, Tuhan pasti buka jalan, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Jika Tuhan kata Tuhan tidak pernah membiarkan kita, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Janji Tuhan itu pasti. Dan itu yang saya belajar dari keadaan semua yang terjadi itu. Hati saya menjadi lebih kuat. Hati saya menjadi lebih bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Banyak pengajaran Tuhan, banyak pelajaran, banyak nilai yang saya dapat dari situasi yang menekan saya. Saya sangat bersyukur Tuhan tidak pernah putus asa dengan saya, sebab saya pernah mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tapi Tuhan, kekuatan Tuhan itu lagi luar biasa. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti lemah, kita pasti rasa penat, hati kita rasa tertekan, hati kita rasa marah, hati kita akan rasa memberontak.
Tapi bila kita mengandalkan Tuhan, kita ada damai, kita ada kekuatan untuk terus ke depan. Jadi di sini dorongan saya, percayalah Tuhan kita itu luar biasa. Apa yang dikatakan dalam Alkitab itu benar, yang Tuhan itu hadir. Jadi dorongan saya sekali lagi, tetap percaya dengan Tuhan. Percayalah yang tangan Tuhan itu memegang tangan kita. Maksudnya, tangan yang kuat itu memegang tangan kita, tidak pernah terlepas. Jadi percayalah Tuhan itu sangat mengasihi kita. Mungkin ada di antara kita sekarang yang punya tekanan, mungkin sakit penyakit, yang sekarang hatinya sedang menangis, menantikan jawaban Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah pandang kepada Tuhan. Jangan lupa untuk melihat berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Jangan lupa jalan keluar yang Tuhan telah beri. Walaupun dia kecil-kecil yang kita mungkin tidak sadar, tapi coba kita fikir semula, ingat semula di mana pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak buat begini, mungkin kita tidak begini sekarang. Jadi percayalah juga, kita manusia, kita seperti saya tidak tahu apa di depan. Saya selalu takut apa yang terjadi di depan. Sampai saya berkata, apalagi masalah akan datang. Tapi percayalah, kita manusia tidak tahu apa di depan. Tuhan tahu. Jadi kita harus berharap dengan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan itu melindungi kita. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita di depan. Mungkin selok-belok kehidupan kita sekarang itu susah bagi kita tidak paham. Tapi percayalah Tuhan menyediakan something yang baik di depan. Something yang kita rasa bersyukur dengan masalah yang kita ada sekarang. Itu saja dari saya. Saya harap perkongsian saya dapat memberkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih untuk perkongsian sebentar tadi daripada si Silvana dan juga kesaksian daripada si Selo. Dan saya sangat percaya setiap kita ibu-ibu sangat diberkati daripada perkongsian dan juga kesaksian sebentar tadi. Ya, kalau bukan kerana kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin ada hari ini. Jadi ya ibu-ibu, saya mau mengajak kita semua agar kita tetap terus bersyukur dan menikmati berkat kasih karunia daripada Tuhan. Dan semoga iman kita terus teguh dan terus bertumbuh di dalam Dia. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk sekarang ini saya mau mengajak kita semua untuk terlibat bersama dalam ibadah pemberian. Dan pemberian ini bolehlah dilakukan melalui transaksi online kepada nombor akaun yang tertera di depan skrin, dan resit pemberian bolehlah dihantar kepada bendahari wow kita, iaitu Puan Stephanie. Selamat memberi. Terima kasih ibu-ibu tadi atas pemberian yang telah diberi sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri kelas pemuridan kita pada hari ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari awal sehingga ke akhir kelas pemuridan kita pada hari ini. Mari ibu-ibu. Bapa kami yang di syurga, ya Bapa, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Engkau ya Bapa dari awal sehingga ke akhir kelas pemuridan kami ya Bapa. Bapa, teguhkanlah iman setiap kami ya Bapa, agar kami
terus bertumbuh di dalam Engkau. Walaupun dalam waktu di mana kami begitu sibuk ya Bapa, kiranya Engkau yang terus meneguhkan hati kami untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Jadikan kami setiap ibu-ibu yang terus kuat dan teguh di dalam Engkau dan menjadi tiang pendoa ya Bapa di dalam keluarga kami. Apapun kekhawatiran yang kami lalui ya Bapa, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami percaya kasih karunia-Mu ya Bapa yang akan meneguhkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa buat semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang telah bersama dari awal sehingga ke akhir kelas pemuridan ini. Kiranya setiap kita diberkati lewat daripada perkongsian dan juga kesaksian yang telah disampaikan semasa kelas pemuridan ini. Dan ibu-ibu, sehingga kita berjumpa lagi untuk kelas pemuridan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Bye ibu-ibu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur